saya ambil di Al-Quran, surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan sampai hari ini nafas yang mengisyaratkan fungsi detak jantung dengan baik, yang selalu bersamai kita, tidak pernah terkantuk apalagi tertidur, karena dia maha hidup dan maha menyelimuti segala sesuatu. Namun hanya sedikit sekali orang-orang yang beriman terhadap itu dan merasakan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah. Dan semoga dengan izin Allah kita berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Jihad. Semoga masjid dan komplek ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita dijadikan Allah orang-orang yang mendirikan salat sampai tiba waktu wafat kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, ini kajian pertama kita setelah kemarin kita libur di bulan Ramadan. Kini masuk di bulan Syawal. Semoga Allah anugerahkan kita rezeki istiqomah sampai akhir hayat kita. Masih bicara tentang Aqsa. Naon cenah auto Aqsa teh to? Aqsa teh apa? Alan, Aqsa teh apa to? Alan? Aqimus shalah. Tentang mendirikan salat. Hal ini sangatlah penting sebab dengan fenomena dan dengan perkembangan teknologi internet dan media yang begitu bebas, banyak hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi terjadi di satu tempat nan jauh di sana, dan seringkali kabar itu mengejutkan. Khususan terkait kekerasan seksual yang para pelakunya adalah tokoh-tokoh agama, dan itu mencoreng sekali, dan itu isyarat bahwa mereka itu orang-orang yang tidak terhubung dengan Allah. Terlebih mencengangkan kemarin di bulan Ramadan dengan pihak tertuduh tokoh agama Syekh dari Mesir. Itu siapa tuh? Syekh Muhammad Al-Misri itu. Seorang sudah menyandang gelar Syekh, coba. Dan menyerang gelar Syekh, terduga itu melakukan hubungan sejenis dengan tokoh agama juga di sini. Itu dengan inisial Sam. Beliau suka mengisi di televisi, khususnya di Damai Indonesiaku. Walaupun belum dibuka oleh pihak Bareskrim, dan itu membuat malu lah. Itu sebab mereka orang-orang yang sekilas terlihat sholat, gitu. Tetapi sebetulnya mereka itu orang-orang yang belum mendirikan sholat. Maka wajar kata Umar bin Khattab, sekian banyak orang yang sholat, tetapi sedikit sekali orang yang aqimus sholah. Nah, termasuk kemarin lagi ada viral juga tuh di Depok sana. Seorang guru MTS, bahkan berdedikasi tinggi, mendapat posisi yang baik di tempat sekolah, ternyata mungkin malu lagi, bahkan dianggap ODGJ itu, sampai menebar brosur tentang jasa spong. Disebar brosur bro, pelajar 20.000, mahasiswa 50.000, dewasa 100.000, itu disebar brosur itu, coba. Itu guru MTS bro. Nah itu
Jadi kenapa publik cenderung diam? Karena beranggapan itu mencoreng agama. Enggak mencoreng agama. Ini sebuah pelajaran untuk kita. Gitu. Karena orang yang begitu ya hukum saja lah, nggak usah bicara agamanya apa. Gitu. Bahkan melihat grafik yang saya pelajari di dunia internet itu jumlah kekerasan selalu meningkat itu. Terakhir tahun 2025 itu sampai 641. 2024 573 yang tercatat ini. 2023 265, 2022 194, 2021 142 dan 2020 91 kasus. Jadi semakin trennya meningkat itu. Tingkat kejahatan seksual yang terjadi di tempat-tempat pendidikan agama. Tuh, madrasah, pesantren termasuk sekolah-sekolah Islam. Nah, ini sebuah keonan ini yang harus kita pahami ya. Itulah sebab satu di antara yang saya saksikan di tengah masyarakat memang pembahasan sholat itu sangat minim sekali. Ketika sudah dipahami secara rukun syarat selesai, dipraktekkan walaupun yang melakukannya pun tidak ada perubahan yang berarti. Tidak menjadi jiwa yang menakjubkan, tidak menjadi orang yang hebat juga, malah tak jarang bermasalah. Gitu. Ada yang terlilit hutang lah, terlilit penderitaan, kesulitan. Ini kan sesuatu hal yang aneh sebetulnya. Kalau kita mau jujur. Nah, dikarenakan memang beginilah keadaan kita. Maka saya kira perlu gitu untuk diangkat di sini kalau beri kesempatan, dan alhamdulillah dan semesta film bisa dipublikasikan di media YouTube. Ya, semoga bisa menjadi renungan-renungan untuk bersama kita. Terima kasih kepada Bapak Syekh Igo yang selalu memberi fasilitas kepada kita. Gitu. Ya, gitu. Semoga Bapak Syekh Igo tahu Syekh Ahmad Al-Misri ya. Tahu kata Al-Misri yang itu tuh maca Quran terkenal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Al-Misri itu. Gitu. Tapi ternyata mencengangkan dunia. Spong mah lain, Depok sama. Desa Spong mah. Kering itu. Aduh, ya Allah. Sakitunya. Padahal geus ngalaksanakeun rukun Islam gitu, geus mulai gawe salat gitu. Ari urang mah henteu kanu karitu mah, kanu keji mah kana munkar bara reuki kitu sarua wae. Para saya wae munkar tak subna. Jadi keji dan munkar kan tahan anil fahsai wal munkar. Nah, kembali kita baca aja Pak Igo. Nah, itu kabar burung ya gitu. Kembali ke surat Al-Baqarah yang 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allaha azizun hakim. Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata,
Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Salam Nabi Muhammad. Jadi di sini dikisahkan dengan menggunakan sosok Ibrahim. Yang mana Ibrahim alaihissalam ini sosok yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj di langit ke-7. Artinya di puncak kesadaran gitu. Nah, dengan dikatakan bahwa wa izqala Ibrahim, dan dikatakan kepada Ibrahim, dan berkatalah Ibrahim, qala, ingatlah, itu pelajarilah, pahami, amalkan, sampaikan. Ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifatuhyil mauta, gitu. Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana gitu menghidupkan gitu orang mati. Nah, ini secara hakikat yang dimaksud bukan mati yang setelah mati dibangunkan, tetapi mati kesadarannya. Karena ketika kita menyaksikan hidup yang sudah berabad-abad, tidak ada orang yang hidup setelah mati, yang dikubur di kuburan, nggak ada tuh. Tapi mati dalam pandangan Allah, mereka orang-orang yang tidak sesuai dengan fungsi Allah menciptakan. Itu. Ketika manusia tercipta oleh Allah dan tidak seperti yang maksud sang pencipta, maka orang itu hakikatnya mati. Sehingga yang dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang hidup, hayya 'alas shalah. Itu. Hayya itu hidup, ala shalah. Ala itu di atas petunjuk. Shalah itu terhubung. Seperti saat kita memajukan kendaraan motor, si posisi ban itu menempel di atas jalan, itulah ala. Gitu. Karena si ban itu kalau nggak nempel di atas jalan, walaupun rodanya berputar, tidak mungkin akan berjalan. Seperti kita kalau memanaskan kendaraan bermotor, yang terjadi malah ya jalan di tempat aja, tidak nempel. Begitupun orang-orang yang terhubung dengan Allah sebetulnya tidak akan pernah bersama, karena terus berubah. Seperti saat kita melajukan kendaraan, startnya di mana, pastikan ban itu nempel di atas jalan dan hidup mesinnya maju, Anda akan berpindah tempat. Tapi kalau si ban itu walaupun mesinnya menyala tidak menempel di atas jalan, ban belakang tuh kalau metik kita tuh digas kencang apapun tidak akan pernah berjalan, alias jalan di tempat. Nah, itulah situasi, itu gambaran. Kalaupun ibadahnya rajin, sholatnya rajin, kalau tak terhubung dengan Allah nggak akan ada perubahan. Tetap situasinya tidak berubah, jalan di tempat, nu aya kalah gandeng. Digas kalah tetangga ngadat, gandeng atuh maneh teh. Berebetan geus peuting kieu. Itu filosofi itu, bro. Sehingga ada kisah tentang kaum Bani Israel yang tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Teu keluar tidinya. Itu gambaran situasi yang membuat tadi saya ungkap orang-orang tadi yang di awal saya sebutkan, mereka itu orang-orang yang sholat. Bahkan bukan sholat lagi, tahu agama, imam sholat bahkan. Tetapi ternyata tercantum situ pasal atau pelanggaran yang sampai membuat miris, pelecehan seksual. Tak tanggung-tanggung tertulisnya seorang syekh.
Dan sang korban pun seorang tokoh agama juga, ngeri itu bro. Maka sayang ya kalau punya HP ada internetnya nggak cari informasi, sayang. Kamu pakai apa aja. Tinggal naonan kan lagu udah aku yang diputar-putar aja mah. Ya, saya Ahmad Al-Misri yang nggak tanggung-tanggung tuh. Dengan itu maka tidak ada di media mainstream, yaitu karena beliau pulang dengan alasan orang tuanya sakit. Nah, dan kemungkinan besar takkan kembali lagi ke tanah air ini. Itu. Jadi hukum sudah hayang atau bung rea. Tong olohok petek gaul dia teh bentak. Betulan? Gaul ini olohok. Tertengah monyak, bijong manyak. Banyak ngarang atuh direkam gitu. Ngerti Mas Dik? Jadi qala awalam tu'min, belum berimankah engkau Ibrahim? Karena memang orang-orang yang belum tercerahkan dengan keimanan, jiwanya itu hakikatnya mati itu. Mati dalam arti belum seperti tujuan Allah menciptakan. Karena belum sesuai tujuan Allah menciptakan, menjalankan perintah pun belum seperti tujuan Allah menyuruh berbuat amal itu. Nah. Seperti kalau kita bicara sholat, tujuannya kan agar terhindar dari keji dan munkar. Tuh. Karena jiwanya masih mati, nggak bisa berbuat itu. Sehingga yang hidup masih nafsu binatang. Yang berbalut seolah-olah sudah tercerahkan dengan petunjuk Allah. Tuh. Ternyata di balik itu ternyata tersimpan kejahatan dalam jiwanya. Yang melahirkan tindakan-tindakan yang nggak main-main ternyata. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dia menjawab, aku percaya tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Tuh. Nah, orang-orang yang terhubung dengan Allah memang dijelaskan di ayat lain ala bizikrillah tatmainul qulub, qalb mereka dalam keadaan tenang, dan orang yang tenang tidak akan bermaksiat. Orang yang tenang yang tumaninah tidak akan terlahir produk keji dan munkar. Karena keji dan munkar itu datang dari gejolak jiwa-jiwa yang tidak tenang gitu. Terus dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Tuh. Jadi ayat ini diduga kuat merupakan sebuah perumpamaan asal. Jadi Quran seringkali menggunakan ketinggian itu dengan kata burung. Seperti kisah para nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah lewat sosok Isa alaihissalam merubah tanah menjadi burung. Burung itu artinya makhluk yang terbang, bahkan toir itu gak mesti burung, sesuatu yang di atas. Gitu. Kalau di atas kita ada makhluk yang kita tidak lihat, itu namanya bakteri, itu virus, itu namanya toir itu. Jadi gak mesti burung, tapi makhluk yang ada di atas. Tetapi ya itulah terjemah, saya bilang. Seringnya terjemah itu mengecoh kita. Gitu. Karena itu kita harus pahami dengan baik. Karena Islam saat disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Makkah dan Madinah hari ini, itu tidak serta-merta langsung masuk ke Indonesia, tadi TF teteh. Tapi lewat perjalanan yang panjang. Sebelumnya masuk dulu ke Iran. Di Iran yang dulu Persia, campurlah dengan budaya Iran yang kita kenal dengan Islam Syiah gitu. Walaupun sebagian ada di antara saudara kita yang keberatan bahwa Syiah bukan Islam, itu urusan lain, silakan sajalah itu. Nah, jadi Islam ala Iran gitu. Islam saat dikelola oleh pemikiran Iran, lahirlah yang kita kenal Syiah hari ini. Islam saat kembali dipertahankan oleh tanah Arab hari ini, dikenalilah dengan Islam ala Arab sekarang namanya itu apa tuh?
Wahabi. Islam dibawa ke Pakistan. Yang kita kenal khas di mereka itu jamaah tabligh. Saat dipraktekkan. Islam dibawa lagi ke Afghanistan. Dikenal dengan Hanafi. Hanafiyah di sana. Satu mazhab tapi ribut sampai sekarang. Dibawa lagi ke Meksiko, dibawa lagi ke dari Pakistan ke India. Bahkan dulu pas India masih satu kesatuan. Pecah menjadi Pakistan pecah menjadi Bangladesh. Dari India lalu dibawalah ke Nusantara melalui Pulau Sumatera sehingga kita mengenal Serambi Mekah. Di Pulau Sumatera, Pulau Jawa yang memperkenalkan Islam itu berbeda-beda itu, maka praktiknya pun berbeda-beda dalam syariat. Maka ambil 4 burung, burung itu sesuatu yang terbang, bahkan dibawa ke puncak gunung. Gunung itu isyarat puncak kesadaran. Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di puncak gunung Goa Hiro, Jabal Nur. Nabi Musa di Jabal Tur. Gitu. Jadi nggak ada kisah para nabi yang mendapat wahyu itu di dalam masjid. Mohon maaf, nggak ada itu. Semuanya di dalam tempat yang tinggi. Ketika di masjid menang wahyu, nggak bisa. Gitu. Di guha-guha, di puncak-puncak gitu. Nah, terus saat dibawa ke tanah Indonesia, dulu Nusantara di Sumatera yang melanjutkan, yang menerima dakwah pertama kali dan mendakwakan kepada masyarakat Sumatera itu para ulama, para sufi, para raja. Di Sumatera tidak mengenal istilah wali. Kata wali itu hanya di Pulau Jawa dan Bali. Nah, itu melalui sosok yang dinamai wali-wali. Maka kita mengenal istilah wali songo di tanah Jawa. Nah, di Indonesia, di tanah Jawa, di Nusantara ini dengan cara sendiri ala Nusantara. Maka praktek keberagamaannya secara syariat banyak yang berbeda dengan masyarakat Arab saat ini, termasuk tidak sama dengan di Iran saat ini. Karena ada istilah kalau kita sebut secara modern gampang tuh ala lah gitu. Gitu, ala Nusantara. Kenapa disebut Islam Nusantara bukan Islam Indonesia? Nah, Islam Indonesia sekalian atuh. Buat Islam Nusantara. Dideklarasikan oleh PBNU tuh. Karena Nusantara eksisnya sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau Indonesia baru tercetuskan 17 Agustus 45. Itu. Maka diperkirakan Islam ala Nusantara. Termasuk cara berlebaran ala Nusantara nggak sama dengan ala Arab. Tidak sama dengan ala Iran. Tidak sama dengan ala yang namanya Afghanistan, India, berbeda-beda termasuk Cina. Karena semua itu ada khasnya sendiri-sendiri. Yang karena kurang paham, gagal paham, akhirnya saling mengkafirkan. Nah, ini yang lucu. Padahal secara syariat agama itu dipraktekkan itu berbeda-beda. Maka Quran menjelaskan innamal mu'minun dan ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kenapa ayatnya nggak berkata begini, innamal muslimun dan ikhwah, kok nggak begitu? Pernah mikir? Nggak, ya udahlah gitu. Karena dalam praktek Islam berbeda. Awal puasa wae di Indonesia wae geus beda-beda, geus opat. Aya nu terkenapan jamaah Naksabandiyah beda. Islam An-Nazir beda. Muhammadiyah jeung NU beda. Masalah bukan? Bukan masalah. Kok bisa? Ya bisa. Ini yang harus kita pahami. Bukan masalah itu. Karena itu ranah dinamailah syariat. Dinas syariat itu pasti beda-beda. Di Indonesia karena kebanyakan mayoritas kita memegang mazhab Syafi'i, contoh kecil kalau sholat Jumat itu dianggap ijtihad oleh para ulama itu pengganti sholat zuhur. Di Mesir ya Jumatan ya zuhur. Gitu. Kok beda? Ya nggak apa-apa.
namanya juga syariat. Namun air pakai jenuh gitu tong anehnya, berarti beda mazhab. Itu. Pertanyaan konyol kita malah memancing-mancing perpecahan. Nu bener nu mana? Tak eta konyol teh. Oh bener nu mana? Karena aya nu kitu di my home, akhirnya diusir di baeudan, tak eta bahaya teh. Ya anggap Islam lo beda jeung urang tuh. Mata cek Allah titah ulin alam dunia beda-beda itu. Bahkan dari apa yang saya baca ada di satu tempat sholat Jumat pada asar tong rewas. Tong rewas gerak oge ngenu kitu teh. Tong aha atuh naha gitu. Itulah Islam. Gitu. Maka kita belajar supaya ojo kagetan dengan yang berbeda dengan kita. Gitu. Tong rewas. Gitu. Karena eta kali syariat sungguh, karena secara hakikat can puguh urang oge. Bener eta syariat teh. Karena orang tertadi di dia, riweuh di dia terus teu naek ka luhur. Matak ambillah 4 ekor burung, cincanglah burung itu, eta bedah, jabarkeun kabeh, jengerkeun, peeskeun kada ngarti anjeun. Dicincang. Maka istilah bedah buku geus alohok deui wae di dieu mah. Aduh aing gegebegan wae mah moal bener hariwang euy. Ieu gegebegan wae hariwang. Hariwang. Maka saya di sini tidak mengajak untuk sama. Harus begini ya takbir, silakan. Kalian muslim dari kecil. Gak usah dirubah. Kudu asyhadu alla, silakan yang sudah ada ayat ini. Karena di situ memang berbeda-beda. Nah, ya itu ranah syariat. Di syariat itu dalam praktek. Jadi ini masalah fisik. Nah. Sampai-sampai di antara masyarakat Banjo diperkirakan disebut dengan jamaah atau bahasa orang nama komunitas. Ada yang berpendapat tidak boleh pakai celana jeans dengan anggapan itu celana orang-orang kafir. Gitu. Kalau Anda gak setuju, udah gak usah balas lagi dengan kalimat yang buruk. Oh begitu ya, ya terima kasih ya. Itu anggapan di kelompok kamu. Gitu. Di klub urang mah teu naon selama di celana mah. Gitu. Sampai tutup kepala wae jadi masalah. Anu nyebutkeun kudu merah putih, nya mangga di grup eta, tong dipaksakeun grup lain. Pernah mendengar itu? Teu sah lamun pecina teu beureum jeung bodas nya mangga di grup eta. Mun ngadeng ini media lain ka dirinya, ka grup manehna. Kudu paham. Jadi urang mau nonton YouTube teh seolah-olah ka urang kabeh henteu di grup manehna. Siga urang ngobrol di dieu. Diposting di YouTube, direnge ke orang nu berbeda, dianggap kapan teu ka maneh, teresep pareuman geus sakitu riweuh-riweuh. Da imah ngobrol jeung grup My Home. Benar teh? Jadi mau nonton YouTube teh asa sanghareupeun asa ka urang man langsung diklaim henteu da memang di grupna. Diposting teh keur grupna anu teu ngaji. Ari urang mah teu ngaji anggar teralajo kurus tunjung. Daskar mesin kuota. Seueur itu ada gitu.
Jang grupna eta nu teu sempat hadir nyetel di YouTube gitu eta teh. Jelas. Jang komunitas manehna gitu tah. Ya. Gitu. Sampai dari waktu berbuka pun beda antara satu grup dengan grup lain. Aya nu meyakini pas adzan maghrib buka, eta grup urang. Gitu. Nu hiji engke geus poe, kadang mendekati isya, pokoknya geus eueuh cahaya merah baru boleh berbuka. Eta grup nu gigireun. Gitu. Nu bener nu mana? Dua nanage aya dasarna. Ada yang tadi grup mana? Pas maghrib, geus eta gitu. Paham? Ada yang tadi grup mana? Aya urang mah grup anu pas maghrib, grup heula-heula nya geus eta gitu. Riweuh-riweuh. Itulah syariat. Gitu. Hari puasa kemarin di mana, Bapak? Anu gancang adan. Lain pas puasa kan tanggal 18. Anu H-1 pemerintah atau anu pemerintah atau anu H-2? Pemerintah. Oh, grup pemerintah berarti nya. Oh, sami berarti. Sagrup berarti aya kan? Aya. Kapan sagrup? Iya, hati-hati ya. Tapi beda ya, hati-hati ya. Maka Muslim ala, Maliki Islam ala, Syafi'i Islam ala, gitu. Geus kitu ala karena gobari lah gitu. Nah, kaharti ku bahasa kaum. Tah urang mah mayoritas ala Syafi'i dalam melaksanakan rukun Islam. Tapi dalam ayat dalam praktek yang lain berbeda. Gitu. Jika contoh orang kawin pan ditulis di KUA, Rasul gitu ente. Ente itulah pernikahan ala Indonesia. Ala Nusantara dan Nabi mah dicatat. Teu kitu nyieun NA tuh sok. Kumaha oge. Kade entong nyebutkeun bid'ah, eta ayat bid'ah nu tidak pada tempatna. Gitu. Yang dipotohan garupa deh. Warna biru jeung warna hejo, eta geus teu nyunah, eta jelas. Itulah ala Indonesia. Aya nu keukeuh hayang ala Nabi dipaksakeun di dieu. Siga nu bener atas dasar agama, padahal hawa nafsu ngarah jongjon jinah. Sebutnya kasiri. Hakikatnya mengarah jongjon dan gesah. Gitu. Nikah kontrak sasasiheunnya neng. Walina aya tuh. Saksina aya ijab kabul sah. Hakikatnya mah boleh jadi hayang lacur ngan teu ngarasa dosa. Akhirna agama jadi permainan tameng. Boleh jadi kita kemungkinan. Tah di grup anu sejian mah aya nu ngamenangkeun. Ku sabab urang mah teu di grup eta, mata cek urang mah teu sah. Dari grup urang mah teu sah kitu teh. Kade hanya nu bener mana, tah eta teh kade. Itulah awal yang membuat kita akhirnya berpecah belah. Pahamnya Pak Igonya? Gitu. Karena ego mah abdi pada grup ieu aya, grup itu aya. Itu. Nah, itu syariat ya, syariat. Jadi syariat mana sudah Kak? Katingali praktek. Tujuan syariat itu untuk memelihara yang namanya ini jangan jaga. Maka saya tulis anak tangga. Siga orang hayang ka masjid anu di luhur, daek teu daek naik tangga. Abdul Salam ada orang Indian mah. Nanaon
Ji. Orang naik tangga. Pas gitu kalau mimbar boro-boro. Lain-lain wae kalakuan teh. Geus naik batak udah deket atuh seteh. Nganu kur opat anak tangga teu pira. Us. Nu kana mimbar ngait kieu. Aduh ya Allah. Gitu ya. Jadi saya pun menjelaskannya agak sulit sebetulnya. Jadi kenapa? Karena memahaminya pun sulit sekali. Ya semoga Allah memahamkan kita. Jadi syariat itu menjaga isi. Seperti kulit pisang menjaga isi pisang. Kulit duren menjaga isi duren. Itu kalau dalam hal ini hal rokomah tayeta kemasan supaya yang di dalamnya itu terpelihara. Nah, itu syariat tuh. Syariat itu makna pada kali pertama itu jalan menuju air. Karena tempat pertama kali turunnya Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di sebuah tempat yang sangat gersang. Yang sangat gersang, sulit yang namanya air, terlebih mereka itu sangat terancam dengan badai padang pasir. Tuh. Maka supaya mereka tertarik gitu, untuk menempuh jalan agama ini dinamailah syariat Islam. Jalan menuju sumber air. Nah, air itu sumber kehidupan gitu. Semua kita tidak akan bisa hidup tanpa ada air. Apalah artinya makanan berlimpah kalau tanpa air? Apalah artinya rumah yang megah kalau tanpa air? Dengan imahna bilik tapi cai curcor. Di perumahna gedong sigrong tapi cai saketlak-ketlak acan. Setuju nggak Pak Adi? Kau mau babasehan wae di jam. Qala fakhuz arba'atan minat thair. Ambillah empat minat thair dari thair. Burung atau sesuatu makhluk yang bisa terbang. Terbang itu isyarat berpindah tempat ke tempat yang tinggi. Maka Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin, bukan nggak begini, nggak sholatu mi'rajul muslimin, nggak gitu. Bunyinya mi'rajul mukminin, bukan muslimin. Padahal salat itu ada di rukun Islam. Tuh. Nah, berarti orang-orang yang sholat sementara jiwa mereka belum beriman, kemungkinan sholatnya itu yang diperingatkan oleh Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, mereka orang yang terhenti di syariat, tidak menuju ke thariqat, tidak menembus pada hakikat, dan tidak sampai kepada ma'rifatnya sholat. Jadi saya ge cabul anger tuh sudah oke. Rek datang mah culang cileung. Apa sih Ahmad Al-Misri teh? Ge? Saya teh. Gitu kumaha? Bahkan di awal diangkat lah BT guru sekolah di MTS Depok ngawarkeun jasa spong kumaha? Mebarkan brosur ya lain media-media coba deh kumaha gitu eta teh guru sekolah MTS ngaji salat baca Quran gitu tapi itulah syariat tanpa hakikat batal. Syariatan bila hakikatin batil, syariat tanpa hakikat batal alias jalan di
tempat mun motor mah eta ban muter tapi teu antel dina jalan moal maju-maju. Padahal kalau kita melihat Al-Quran, orang-orang yang mereka sholat itu janji Allah begitu banyak. Nah ini harus kita buktikan teman-teman. Nah, terus lanjutlah. Cincanglah olehmu. Tah mun urang lanjutlah. Ieu anu opat burung teh anggap hiji syariat, 2 thariqat, 3 hakikat, 4 makrifat. Sok cincang kadinya, bedah kadinya. Sing nepikeun ka bisa menguraikan dan paham dan bisa mempraktekkan. Lain dengan manuk dicacak terus ditiup sebenarnya godong panglayang hiji pada panayan hiji lain kitu. Mari kemang layang rek naon micen ieu manuk cacag opat kemari. Maksudna kumaha? Nyapan kudu ngamalkeun Quran lain ngamalkeun saya. Ini kepada ejik cobaan. Dijamin moal hiji deui. Lain kitu maksudna. Cincang, jabarkeun, JR-keun, PS-keun, bedah, diurai. Kemudian letakkanlah masing-masing bukit satu bagian. Gitu. Letakkanlah masing-masing. Setelah dicincang dipahami simpen di nasirah, tong poho, tong leungit. Maka beda orang yang tahu jeung orang yang paham. Ciri orang yang paham itu tidak lupa. Orang yang tahu belum paham sangat terancam dengan lupa. Gitu. Di antara kita yang sudah paham ke Jakarta, insya Allah moal tersesat. Tapi dengan saukur apa Jakarta, bere mobil dijamin baluang. Lewat tol mana bingung, sabaraha bayarna bingung, geus di tol ieu ka mana bingung. Naon sabab? Can paham. Anu apal. Pernah ka Monas 2 kali ke leutik, apa? Kadupan insyaallah tiap Ramadan. Dunia fantasi, lain dunia pahlawan. Dunia fantasi. Dunia panghegar tadinya. Saya ke Jakarta Minang tapi teu wadi saya kasih sorangan dengan nyupiran mah kemungkinan besar saya tersesat. Itu terlebih ada perubahan tagoyur, pembelokan arus termasuk jalur. Wah, selieur. Itu matak oni bapak lain teu hayang ngajak kadupan gitu. Horeamnya sabna cenah gitu. Kos ulang lamur cenah gitu tulang cileung. Wah. Sedang ada yang Jakarta mah keras gitu. Cenah gitu. Jakarta. Oh, Jakarta. Eta teh tahun sabaraha? Tahun 80 teh. Lagu Iwan Fals teh coba deh kumaha. Jadi naon cenah? Letakkanlah di atas masing-masing satu bagian. Nah, letakkanlah masing-masing satu folder. Tuh, sekarang kita mengenal folder. Folder syariat, folder thariqat, folder hakikat, folder makrifat. Gitu. Geus pinuh ta folder syariat eta nyeun di folder syariat 1. Gitu. Pinuh deui nyeun di folder. Folderna naon? Revisi syariat 1. Wah, geus favorit. Lieur ayo. Folder nu mana aing? Siga baheula kuliah cuman payeuh mah kajangar. Aduh kata print nu mana aing folder ieu. Bab 1 ieu lain, bab 1 revisi gitu. Dibuka teh lain, nu mana gitu. Sing horeng can nyieun. Palingan eueuh kabeh. Panggillah mereka, gitu. Panggillah mereka, niscaya akan datang kepadamu. Panggil itu, ingatlah, ingat. Muncul seketika itu. Itu. Seketika komputer, nyimpen di dia HP itu tinggal pencet, panggil, set, keluar. Gitu. Saya panggil nama tuh. Ya, kieupan. Syekh Ahmad Al-Misri dengan kasusnya. Tuh, ideal. Iya, jelemahan teh, johir teh, syariat teh,
Coba. Mata kelamun kau ngerti Quran ku dengan internet, waduh asa kacida cek. Dipermudah sekali dengan ini. Panggil keluar langsung. Tidak butuh waktu lama. Tunggu sebentar. Just. Keren ya. Posisi refor. Just. Wing. Kamar si Alan kan gitu Ayah, itu langsung. Panggillah. Niscaya akan datang kepadamu. Ih, keren. Tuh. Nah, dengan segera gitu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah. Saudara Nabi Muhammad. Nah, jadi ini sudah praktek. Maka di kita itu cenderung di grup orang mah langsung kena syariat. Dipraktekkan dari kecil. Itu dengan tujuan membentuk pembiasaan. Gitu. Sholat, puasa walaupun belum waktunya secara hukum fikih belum balik. Tapi orang diajak sholat. Gitu. Pada karek 4 tahun, karek 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun agar terbiasa. Pada secara fikih mah can waktuna, can mukallaf. Ketika kita bicara sholat, yang sudah kita lihat, kita buktikan, sudah ilmal yakin, ainal yakin, bahwa praktek sholat antara satu grup muslim dengan grup muslim yang lainnya pun berbeda. Ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 1 kali. Di Vietnam tuh Islam Kim Bing namanya, sehari cuma 1 kali. Lagi-lagi jangan bertanya nu bener nu mana, jangan. Mereka masih saudara kita. Pilihan kembali kepada Anda. Jujurnya Anda di mana sekarang posisi Anda? Di sini, ya udah pakai aturan sini aja. Ulah di dia kita meraktekan Islam Vietnam dengan dasar YouTube, kacau Anda. Sebetulnya nggak apa-apa juga, tapi masyarakat kita belum tentu sanggup bisa menerima Anda. Saya tambah Islam lain, aneh. Tuh. Padahal ngagibah teu meunang, coba. Benar teh? Pan ngagibah teu meunang, orang beriman dia gawe orang mah. Mencari kesalahan orang juga nggak boleh oleh Al-Quran. Malah mencari-cari. Gitu. Nah, itu secara syariat. Thariqat. Nah, thariqat sholat itu berarti apa tuh? Upaya memahami. Dari syariat yang sudah dipraktekkan, dalam hal ini sholat. Gitu. Abdul Salam sudah sholat Isya? Nah, secara syariat. Oke. Coba, apa arti Isya itu? Pak Tamsko sudah sholat Isya? Apa Isya itu? Nah, sudah. Ya, sudah. Ya. Pak Heng apa Isya? Pak Heng? Nah, sudah. Itulah kita. Berarti kita masih terhenti di syariat. Kalau sekedar bersyariat saja, mau berubah. Karena itu bisa loncat, kudu bertahap. Dari anak satu tangga ke tangga berikutnya, nggak boleh loncat. Tadi orang masuk resep loncat. Sebut bajing loncat ya, jo langsung maripat, eta lah kudu hiji. Itu. Isya itu bangkit. Apa tuh zuhur? Tampak. Asar? Menekan. Maghrib
barat, isya, bangkit subuh, mendadak, eta ilmna, supaya eta jadi ningkat karena ilmal yakin, kudu aya bukti fisik syariat. Tah, ieu contohna. Ngarah naon? Ngarah ningkat karena ainal yakin. Saya sudah menjelaskan, Pak. Air ini kandungan molekulnya itu H2O. Hidrogen sendirian tanpa bercampur dengan oksigen dia tidak kelihatan. Hidrogen pun kalau tanpa bercampur dengan oksigen maka dia tidak kelihatan. Saat berpadu dalam kadar H2O maka johir tampak syariat air jernih. Orang yang sholatnya benar secara syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, maka jiwanya terhubung dengan Allah dan tampak johir lewat tubuhnya jernih. Datang ujian, datang cobaan, menekan asar simbolnya, tidak akan lama, tenang kembali. Tatmainul qalbi. Terus meluas. 1, 2, 3, clear. Datang sesuatu yang tidak menyenangkan, caci maki, fitnah, cobaan, satu lewat mata, pendengaran, guru. Kenapa? Karena jiwanya sudah sampai kepada zikir. Tah, kebanyakan anu salat can nepi kadinya, maka masih berpotensi keji dan munkar. Walaupun sudah mendapat gelar syekh, walaupun sudah mendapat gelar keagamaan kiai dan tokoh-tokoh tertentu, harus dipahami dari mulai takbir sampai salam. Karena semua itu adalah pelajaran, bukan kalimat aurat, tetapi itu petunjuk dari Allah yang harus kamu pahami. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan, paham juga enggak. Yang menjadi persoalan hari ini apa? Hanya sedikit sekali orang yang mau mengajak paham ke situ. Curiga tuh paham. Curiga. Da urangnya mau ngajak ke Pangandaran ya can pernah mah. Kamu pernah ada acan. Mungkin tuh orang can pernah ke suatu tempat nyaho gente ngajak kadinya. Nggak mungkin. Ada yang parah Allahok pada Pangandaran. Di mana? Ciamis. Ciamis ayahnya. Ayah. China Aramis. Aduh. Banyak bingung ragana euy. Jadi thariqat ini harus ditempuh. Kumaha carana? Urang kudu sadar diri, ulah nungguan ti batur geus dewasa urang teh atuh. Dimulai takbir, itu takbiratul ihram, kok takbir kalimatnya enggak tahmid, enggak tasbih, enggak tahlil, kok takbir ya. Renung ku urang teh tingali, kenyataan anak tingali setelah itu. Terus istiftah itu apa? Kok kenapa sebutnya istiftah? Lalu baca Fatihah itu apa? Jadinya orang wajib paham Fatihah, ada orang maca tiap sholat. Gitu, terus surat pendek dibaca, terus ruku, terus i'tidal, terus sujud, terus duduk tawaruk, sujud lagi, tasahud sampai ke salam. Apa semua itu? Eta karek tina syariat naikkeun kana thariqat oge, lamun urang tidak punya kemauan yang besar, itu tidak akan terbongkar.
Wah. Jadi saya teh toriko teh naon cenah? Upaya memahami. Hakikat teh. Naon cenah hakikat teh? Yang sebenarnya. Hakikat sholat itu akan tampak dari orang yang secara syariat menjalankan sholat itu terhindar dari keji dan munkar tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau secara syariat orang geus migawe sholat, sudah melaksanakan sholat 5 waktu sesuai yang kita yakini, sesuai dengan mazhab yang kita pakai di sini, maka jangan lupakan hakikatnya itu, terhindar dari keji dan munkar. Nah, ketika sudah melaksanakan syariat sholat tapi masih terjadi perbuatan keji dan munkar lewat tubuh ini yang sudah kita pakai sholat, kemungkinan tadi si torikata can beres. Gitu. Maka harus kita pahami tentang diri masing-masing. Kita harus menjujur. Jujurnya kita perlu nggak ilmu? Hanya dirimu sendiri. Ketika perlu maka diwajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli minal muslim. Wah, orang merenung sorangan ya satu petingnya. Ternyata setelah saya periksa sholat saya, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya lakukan, loba teu ngartina geuning kuring teh. Teangan jelema nu ngarti, kitu namanya teh. Ditempo di suatu tempat tinggal kita ada orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Terus eta jelema teh terhindar keji dan munkar. Coba tanya. Pak, Abah, saya melihat Anda orang yang sudah konsisten sholat. Terus saya menemukan diri saya ternyata belum banyak yang saya pahami tentang sholat. Bolehkah aku memohon kepada Anda untuk mendapatkan penjelasan dari Anda agar saya mengerti thariqat sholat? Syariat sudah cukup dan tidak ada perubahan. Saya sudah mantap. Jadi mulai gerakan, bacaan, rukun fi'li, rukun qauli, geus clear. Rukun kolbinya saya belum sampai. Rukun fi'li naon cenah? Fi'li teh gerakan, qauli, bacaan. Tah saya perlu rukun kolbinya agar saya khusyuk. Cek eta si bapak, bujang-bujang bapak kita apa je, bukan teh. Karena belum tentu yang praktek pun ngerti. Jadi si kewajiban itu hadir dari kesadarannya sendiri, nggak ada paksaan dari orang lain. Itu yang sulit muncul dalam jiwa manusia hari ini. Ngerti? Orang empan, orang empan. Dengan pertimbangan bermacam-macam. Maka orang-orang dulu sampai ada istilah melawat di dalam surat Taubah. Mereka orang-orang yang mengembara ilmu. Sampai Imam Bukhari, Imam Ahmad, perawi hadis itu untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan keluar kota. Kadang berjalan, kadang naik kuda, kadang naik unta. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Karena mereka orang-orang yang beranggapan penting mengetahui hadis. Orang hari ini dikasih tahu pun malah ngeyel. Jangankan mencari tahu sendiri, dikasih tahu aja repot. Diajak agar tahu saja susah. Saking sudah jauh kesadarannya bahwa ilmu itu sangatlah penting. Betul nggak? Jadi mereka sholat teh. Gitu. Sampai mendengar dari Pak Adi kemarin satu kata buat beliau brengsek depan. Duh, nasok salat pada teh. Itu orangnya gitu. Aneh sebetulnya itu munkar bro itu tuh.
Naon cenah keji naon cenah? Dorongan dalam jiwa terkait syahwat. Nah, tadi produknya apa tuh? Pelecehan seksual, cabul, LGBT. Itu produk-produk keji. Produk-produk munkar, dorongan dalam jiwa terkait nafsul amaroh. Tuh, pas saya memusuhan, sering omongkeun, sering gorengkeun, tah eta teh munkar. Gitu. Jadi anu ieu grup ieu mah anu kana keji, tara pas saya mah ieu pada beungeut ge lalampang beungeut ge eta udah beda tinggal ieu potongan YouTube ge Google beungeut ge beungeut salantuy. Gitu. Ngan kana kelamin jahat. Ai grup ieu mah sararem teu kana kelamin mah kan beuki ribut sarua keneh sebetulna mah. 11 12 teh. Kan anjeun mah kana keji, mah kana munkar gitu. Saudara-saudara kena melanggar secara hakikat salat. Gitu. Aya nu duanana nya kana kelamin beuki, kana ributan beuki tuh. Eta mah keji dan munkar tuh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus kita pahami ini. Nah, sudah kok 11-nya. Terus hakikat salat, ieu ma'rifat salat. Naon ma'rifat salat teh zikir. Gitu. Sehingga sok sering pernah mendengar nggak? Saya beberapa kali ada yang bertanya, Bapak betulkah kalau orang sudah mencapai makrifat tidak sholat? Saya katakan tidak begitu. Itu. Tetapi orang-orang yang kalau betul dia sudah mencapai makrifat, lain tidak sholat, tapi dia sudah tidak merasa sholat. Karena mereka sudah sadar disolatkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Sudah tidak ada pengakuan lagi. Lain itu sholat, tapi geus teu ngarasa sholat. Berbuat baik pun sudah tidak pernah merasa berbuat baik. Itulah orang-orang yang mukhlas. Sampai iblis pun sudah tak sanggup menggoda lagi. Karena anu masih kene ngara anu tadi si orang-orang yang masih di munkar mah mereka orang-orang yang bahkan seringkali tampil mengajak sholat. Jadi karena sholat itu mencegah dari munkar. Plung, mana sorangan berang. Cul dog tinggal gitu. Nah, zikir ya. Maka ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Nah, lagi-lagi ini pun 1, 2, 3, 4. Orang yang masih dalam posisi syariat, mereka masih dalam kondisi la ilaha illallah. Artinya si pengucap belum mengenal dengan yang diucapkan. Si penyebut belum mengenal dengan yang disebut. Maka dia masih dalam posisi ketiga. Seperti ketika Pak Adi menikah dengan perempuan, siapa namanya? Novi. Ketika sedekat menikah satu rumah, pasti Anda sudah tak sebut nama Novi lagi. Siapa sebutan Anda? Gitu.
Sosok yang melahirkan Anda masih ada? Pak Igo? Siapa namanya? Kalau berjumpa dengannya, apakah menyebut nama? Hilanglah nama itu. Tidak terucap lagi nama itu. Tetapi nama sebagai simbol bahwa aku menghormatinya. Mama, Bunda, Umi, Ibu. Seperti itulah kira-kira. Maka pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu masih dalam rumah kelompok folder tingkatan syariat. Itu. Dan kalau sudah meningkat dari syariat ke thariqat, kalimatnya sudah berubah. La ilaha illahu. La ilaha illahu sudah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka dalam ilmu tasawuf, kalimat la ilaha illahu itu si pengucap sudah rasa ingin berjumpa dengan Dia yang disembah. Sudah menyimpan rasa rindu. Maka syariat ketika sudah di level ini saja, dia lakukan dengan asik. Asik itu kata yang dicetuskan oleh para sufi. Asik itu ungkapan cinta sang perindu. Sholatnya sudah tidak ada beban lagi. Sudah tidak ada rasa terpaksa lagi. Bahkan dia melakukannya dengan asik. Gitu. Setiap dilihat orang itu sedang sholat, wajahnya isyarat tersenyum. Lain bobok kekebutan bejeng huai lain gitu, udah beda dah banget, oke. Gitu. Apakah orang itu melakukan itu dengan penuh cinta? Lihat saja asik kan melakukannya. Gitu. Betul nggak? Gitu. Kamu di rumah lihat istri masak, lihat aja wajahnya. Apakah yang dia kerjakan memasak makanan untuk anak istrinya, untuk anak dan dirinya, untuk suaminya, dilakukan dengan cinta atau tidak? Lihat aja asik gak dia? Gitu. Anda punya karyawan, gitu. Lihat apa karyawan Anda betul dia kerja dasar cinta kerja. Lihat aja wajahnya, tapi banget nggak? Belum. Karena saya bisa dibuka dia, sedikit dibalik ya. Rodat keresek tuh, salah tuh dibalik tuh. Itu. Orang gampang ego. Gitu kan kamar teh ngajai celana soek cek ieu teh dibungkusan Pak geus teh ieu teh kudu bungkusan we dikitu-kitu sekresek teh kitu aing seuri we gitu nanti balik abong sareng ngresekan cai teh dikitu-kitu we sekresek teh nanti balik teh gitu dibalik berarti tara keresekan cek teh. Geus teh kudu keresekan teh kudu sama pira aku teh keresekan bilih eta hujan bilih gitu. Itu we lila gas teh gas. Keuning tibalik. Itu. Sigarek neuk-neukan ieu sayur peso tibalik padahal gara kitu, mintul peso teh geuning tibalik gitu. Tuh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat apa teh? Surat Muhammad. Gitu, ayat 13 teh ya. Sok baca. Ayat 18. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu muttaqallabakum wa maswaakum. Allah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohon ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Tuh, sahabat Nabi Muhammad. Di sini hanya disebut tuh walil mu'minina wal mu'minat. Di sini tidak disebut wal muslimin wal muslimat. Tuh. Gitu. Jadi ada orang melaksanakan sholat itu karena memang jiwanya sudah dihiasi dengan iman. Tuh. Mereka itu sudah menempuh perjalanan tuh, udah ngerti dengan perbedaan itu bukan sebuah persoalan gitu. Gitu. Oh, abdi mah ada ya puasanya mulai. Oh, iya mah enggak apa-apa gitu. Kau tetap saudaraku. Tapi berpuasa ya, dia berpuasa. Kau saudaraku. Itu karena puasa perintahnya orang-orang yang beriman. Abdi mah lebarana atau seperti den kamari gitu. Oh, grup mana eta? Oh, abdi grup anu oh nya wios. Gitu. Pantesan nggak beda ngerokok, mau tos rengsi abdi tos lebaran. Gitu. Nggak apa-apa. Kau tetap saudaraku. Gitu tuh. Nah, tak itu. Tolong ya, tadi ya. Paham. Gitu. Tadi orang masuk asup kamar batur, maka ayat surat Al-Hujurat berkamar-kamar tapi dalam satu bangunan yang sama. Naon contohnya Ainal Yakinah hotel gitu. Ainal Yakin ta. Gitu. Rumah susun ta Ainal Yakin tuh tempo. Nanti apartemen tuh Ainal Yakin tuh. Tong salah kamar gitu. Orang penting masa hotel ente benten eusina gitu. Terus berkembang menjadi semakin dekat. Jadi la ilaha illahu tuh. Geus langit lafaz namanya tuh. Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tuh. Gitu. Isyarat si pengabdi dengan pihak yang kepadanya dia mengabdi. Si abid dengan al-ma'bud sudah mendekat. Gitu. Baheula ge can kawin sebutan awet geus robah. Can kawin padahal mah teh geus robah sebutanana. Can kawin eta teh padahal mah. Gitu. Geus bebeb lah, geus ai-ai lah, geus naon lah gitu. Karena kedekatan sudah meningkat. Gitu. Betul tidak? Terus mengasah lagi, mengasuh jiwa terus, syariat dijalankan lagi, tambah ilmu lagi, terus dilihat, disaksikan lagi. Semakin mendekat menjadi la ilaha illa anta. Tuh. Yang disembah seolah-olah dalam tanda petik sudah di hadapannya. Nah, orang yang level ini nggak mungkin lagi bermaksiat. Karena sudah sampai ke level ihsan, dipandang oleh Allah. Sudah bukan lagi saat dia sholat, dimanapun dia berada, sudah tertanam dalam benaknya, dia selalu memperhatikanku. Nah, tangga level tilu, kalimat simboliknya, la ilaha illa anta, lewat sosok Yunus alaihissalam. Saat dalam perut ikan, dalam kegelapan itu, dia tidak memohon agar dikeluarkan. Ya Allah, keluarkanlah aku tuh. Tetapi dia malah menyebut sang kekasih. Tuh. Surat teh. Surat
Al-Anbiya ayat 78. 87 berarti. Wazan nun tuh, wazan nun. Gitu. Dan ingatlah ketika zunnun. Zunnun. Gitu. Naon cenah? Zunnun. Naon zunnun teh? Geus junun teh jelema geuningan so istilah kitu. Pemilik nun. Pemilik nun, nun itu nur. Dia sudah menjadi pemilik cahaya. Itu. Zunun, maka Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulkarnain. Ingatlah kata Zunnun, pemilik cahaya. Yunus alaihissalam, izzahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaihi fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka la taghdab walakal jana. Ketika hati kita marah, situasi akan menjadi rumit. Masalah kecil akan menjadi besar tuh. Maka dia berdoa. Naon cenah? La ilaha illa anta fanada fi zulumat. Fanada. Gitu. Fanada gitu. Dia memanggil nada. Lain doa, iman nada. Memanggil, menyeru, nada. Itu sebab secara syariat, ulama fikih menjelaskan, as-salatu ad-du'a. Salat itu adalah doa. Gitu. Salat itu adalah memanggil, menghadirkan. Gitu. Lain bermohon dengan doa, itu menghadirkan. Nah, ia memanggil, gitu, menyeru. Dalam kegelapan itu Allah ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Tuh, dalam kesadaran Yunus, dia yang disembah sudah sampai kepada satu keadaan bahwa dia ada di hadapannya. Semakin dekat semakin gak bisa jemput nyama. Anta, kamu. Tak hitang lompat. Orang masih kenal makomna la ilaha illallah. Make anta mangaruh. Ibridkeun la ilaha illallah subhanaka la ilaha. Can di dia makom anggar maksiat keneh. Da makom mah can di dinya. Cek urang mah resep lompat-lompat gitu. Langsung we. Sok pas samaruk dibaca teh bakal robah gitu. Lain ieu mah kudu diperjalankeun cek urang oge, lain di wawangku pikiran. Itu jadi Allah yang sejati, yang sebenarnya itu, yang hak itu bukan ada di dalam tulisan-tulisan, bukan dalam kitab, bukan dalam Quran, bukan di pengajian, bukan waktu sholat, tetapi itu dalam kesadaranmu yang telah kamu bersihkan dirimu. Karena kita ainal yakin ke sholat di para sia keneh, cuma ngomong angker. Bahkan di tempat sholat keneh itu. Aduh. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mau singkau semua aku orang yang zalim. Akhirnya tuh ya la ilaha illa anna. Tuh, coba lihat tuh. Terakhir ya surat Toha gitu. Ayat 14. Innani anallah. Tuh, sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Tah, ieu puncakna salat teh ya, ieu makrifat nah. Gitu.
Jadi yang disembah dengan yang menyembah sudah menjadi satu. Tuh, tinggal di fa'budni. Fa'budni. Antara al-ma'bud dengan sang abid sudah menjadi wahid. Si abid ini manifestasi tajaliyat dari sang al-ma'bud. Dia sudah sampai. Jadi secara hakikat itu sholat secara makrifat sebetulnya Allah menyembah zatnya sendiri. Dia memuji zatnya sendiri. Cuma menjohirkan melibatkan si abid itu. Sehingga dengan lampu ini terlihat johir ada energi listrik yang masuk ke ruangan ini. Dihadirkan lewat lampu. Gitu. Jelas? Ini fa'budi wa aqimi sholati li zikri al zikr dengan mazkur sudah bersatu. Blak. Allah zikir ada asmanya? Ada. Si abid sudah menjadi mazkur, tempat berzikir. Tah eta geus tepi kana maripat salat, geus masalah tadinya. Lain ngaku Allah, ada hati-hati. Mata kan geus maripat mah moal ngaku geus salat. Pak, terus sholat acan, Assalamualaikum. Sebetulnya saya keketai. Sudah tidak butuh pengakuan lagi. Lain tara sholat, ngan geus teu ngarasa sholat. Karena dia sudah sadar disolatkeun. Gerakna geus digerakkeun. Itulah mukhlis. Itulah mukhlas. Sudah tidak terjebak dengan yang namanya syariat lagi. Itulah alif, lam, mim. Sehingga Allah, lafaz Allah mendekat, hapuslah alifnya. Jadi lillahi ma fis samawati wal ardh. Hapuslah alif pendekatan itu. Lahu mulkus samawati wal ardh. Hapus lagi tuh. Bikin deketan. Alif simbol Adam, hapus. Lam itu alif, Adam, lam dalilnya Muhammad, hapus. Yang adalah mim. Maka dia yang tadinya Ahmad tuh. Tambahan mim. Muhammad. Aslam tambahan mim, Muslim. Iman tambahan mim, mukmin. Ihsan tambahan mim, muhsin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah penggalan cerita malam ini. Keren bukan? Paingan ditita salat ku Allah teh. Geuningan lain ungked-ungkedan hungkul. Pantas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Paingan hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Terjawab ternyata luar biasa. Sholat tambahan mim, musolli, musola tuh. Acan tapi alif lam mim keneh Adam teh Adam dalil Muhammad terus saya urang keneh we nu ngarasa kea terus saya urang. Gitu. Eta can nepi. Terus digali terus. Sampai menjadi Zunnun. Pemilik nun. Kata sah salat lamun teu maca
Fatihah gitu. Ujung Fatihah SBJ mim teh cenah. Mimna aya 3, nunna aya 4. Gitu. Naon cenah nun mim teh? Nur Muhammad. Gitu. Makanya surat Nun. Oke, silakan Bang Igo. Kita tiktokan aja lah Bang Igo. Kasab itu ya makom syariat, tajrid makom hakikat. Disimbolkan lewat guru dan murid Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Malik sholatnya tidak mengucapkan usoli? Karena dia sudah sampai di makom hakikat. Sudah tidak butuh dia ucap lagi. Likun kaulinya nggak disebut lagi. Fatihah nage teu maca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena Imam Malik beranggapan tubuhnya sudah bismillah. Imam Asy-Syafi'i masih makom syariat, syariatnya sangat dianggap penting, maka Imam Asy-Syafi'i ditekankan harus membaca usoli jeung Fatihah maca bismillah. Tentang pandangan rezeki pun Imam Asy-Syafi'i menekankan wajib usaha karena nggak akan ada hasil tanpa usaha. Kata Imam Malik nggak usah usaha juga akan dapat. Karena Imam Malik makomnya, gurunya sudah sampai di makom hakikat. Sehingga terjadi kisah yang sangat populer ketika kata Imam Asy-Syafi'i, mau nggak bisa dah, mau bisa ngakel tengakal mah. Cek Imam Malik, ngakel tengakal oke, itu percaya. Sehingga terpisahlah mereka. Satu waktu Imam Asy-Syafi'i melihat ada orang yang sedang memanen anggur, lalu Imam Asy-Syafi'i menawarkan bantuan, gimana kalau saya panen ini saya bantu? Silakan Syafi'i. Dibantulah sang petani itu hingga akhirnya Imam Asy-Syafi'i dikasih 1 karung anggur, 1 wadah anggur, sekilo lah. Lalu sekarang entah 1 kresek lah nu hese muka teh ya. Gitu. Lalu besar hati Imam Asy-Syafi'i, tuh kan da urang lamun teu usaha mah moal menang. Dibawalah kepada Imam Malik untuk membuktikan kebenarannya. Wahai Imam Malik, wahai guruku, tuh terbukti kan saya sekarang mendapat anggur. Ini dari Allah. Setelah saya usaha membantu petani. Gitu. Ini maksudnya buat apa dibawa? Ya mari kita rasakan bersama. Oh, nah, ini itulah betul apa saya ucapkan. Tuh usaha datang anggur. Eta. Jadi lain masalah nomor mana tingkatan Asy-Syafi'i jeung guruna beda. Eta tak perlu dipahami teh. Ini bener mana? Cok dia masih engong ge. Paham? Karena secara hukum nalar sudah jelas dan mestinya begitu. Guru harus lebih tinggi pada murid gitu. Mata urang guru ge kasih ulan, si pulan luhureun urang kan gitu. Sajajar mah guru, atuh sajajar mah. Pamohan apeun mah guru. Budak nanya kan, budak kesarua Fatihah tadi baca. Bismillah teh. Bapak kenapa di sini Fatihah baca, Bapak juga baca. Sumbernya berbeda, mazhabnya berbeda. Mana yang benar? Dua-duanya itu baik. Dua-duanya ada argumennya. Jangan benar yang mana. Itulah perbedaan. Perbedaan itu harus menjadi indah. Harus kau rasakan indah. Seperti kamu masuk sebuah taman. Di taman itu bunganya bermacam-macam. Bukankah semakin banyak makin indah? Gitu. Lamun seragam lain taman, jukut biasa namanya. Saat kau menemukan yang berbeda dengan dirimu, kelak, dan jiwamu terganggu, isyarat kau masih dangkal. Tambah lagi ilmu. Gitu. Gegeran keneh. Oke bro? Itu sudah mencapai la ilaha illa ana. Gitu. Sudah sampai kepada kesadaran bahwa hidup bukan miliknya. Gitu. Melihat bukan miliknya. Gitu. Maka kalau sebelum sampai kepada makom khusyuk masih musyrik keneh sebetulnya, masih riya keneh. Kenapa? Masih merasa sifat Allah itu milik dia. Hidup itu sifat Allah, asma Allah bukan punya kita.
Al-Hayya, As-Sami, Al-Basor, Al-Mutakalim, bukan punya kita. Kok kenapa nempel di kita? Supaya kamu merasakan keagungan Allah. Maka Allahu Akbar gitu. Bukan Alhamdulillah. Tesah bid'ah. Nah, di semua mazhab gak ada yang Allah takbirnya itu bukan takbir tahmid, gak ada, semuanya takbir. Oke? Gitu. Coba lihat. Tuh, sebelum kita sampai kepada mukhlas, ancaman masih depan mata, potensi ancaman depan mata kita. Seperti surah apa tuh? Surah Shad ayat 8283. Ini janji iblis nih. Qala fabi izzatika la ugniyanahum ajmain. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Tuh. Baik mereka yang tidak menjalankan, otomatis sama. Baik yang mereka bersyariat, bertorikat, akan kami sesatkan. Kecuali mereka orang-orang yang sudah bisa mengamalkan ikhlas. Disebutnya mukhlas. Maka saya bilang tadi, kiai ustadz juga banyak yang masih terjerumus ke munkar. Padahal, saat ingat, iblis itu menggoda Adam sampai jatuh di dalam sorga, bukan di dalam neraka. Itu. Jadi udah kudu waspada terus, walaupun kita sudah melaksanakan syariat sholat, 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, bahkan umroh, hati-hati. Gitu. Iblis geus nungguan di pengkolan. Tambah pamajikan, gitu. Dan mana emang geus pantes. Zakat maneh teh geus leuwih harta. Umroh tiap tahun maneh teh, gitu. Sok Jumat berkah maneh teh, macam-macam. Intinya ngarah jebol orang. Itu. Karena memberi bantuan kepada orang sebelum itu betul-betul atas nama Allah, kita akan terganggu dengan sikap buruknya. Narima bantuan tiap minggu ka urang, tiap kalewat mayokan wae. Eta teh ujian bare. Kita si Pulan memberi bantuan sama si Pulani. Setiap Jumat 1 juta. Luar biasa kan? Tapi si Pulani ketika nangkring, si Pulani ngelewat, kamana tuh koret? Sok. Kurang-kurang namanya teh. Koret kumaha nih pansia tuh kagoda. Ku aing mau dibere deui sia Jumat hareup tuh kagoda. Ternyata setelah kita konfirmasi, si Pulani ingin menguji apakah kau itu atas nama Allah. Bukan. Kamana tuh pelit? Gitu. Beri 1 juta kamari teh. Datang Jumat deui, mere deui donasi 1 juta ya kanggo ibu. Hatur nuhun jajak kalau. Gitu. Lewat deui. Kamana tuh keken? Ditambahan 10 juta karena namanya koretnya keken. Coba kurang-kurang nama. Tapi karena Pak Adi mau nge-level lah, itu udah beda aja ukuran. Ucuk pengaceng, bro, anjing didinya teh kan sok mere kasih bapak ibu eta teh 1 juta kan ya. Ah, saya macam pernah mere. Disebut keketnya wajar. Sudahlah Pak Aceng. Gak ada masalah. Urusanku hanya dengan Tuhanku. Itu bahkan aku berencanakan menikahinya. Luar biasa. Kurang kumaha bageuna Rasulullah SAW sok dari poyokan angger. Itu orang gila, disebut pendusta, disebut penyihir, Nabi jongjon.
Da repol nangis nepi atuh Nabi mah tuh. Jadi lamun aya ungkapan orang yang sudah ma'rifatus salat ada benarnya dan mesti kita kasih dulu. Kalau dia tidak merasa salat, ya. Tapi lamun teu salat, dia bukan ahli ma'rifat. Karena ini keempat ini satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan. Siga sirah leungeun beuteung jeung suku ngahiji bareng kabeh. Gitu. Jantung, paru-paru, ginjal gitu. Termasuk kadut nya satu kesatuan. Itu tuh bisa gitu. Nu utami nu mana teu bisa, sadayana kada ada. Gitu. Coba dari itu Suryo, udah Allah tertunaikan, aku akan memelihara kamu juga. Gitu kan. Seperti kisah viral di Singapura tentang satu makam itu Habib Nun, itu Habib Nuh Al-Habsyi. Sampai tidak bisa dibongkar oleh beko, terterak beko. Gitu, sampai beko dikirimkan oleh pemerintah Singapura untuk memindahkan eta makam ke jalan tol. Semua beko itu terdiam, terhirup-hirup acan. Gitu. Akhirnya di situ mereka baru percaya ternyata kekuatan itu memang ada, irasional itu ada, suprarasional itu ada. Sehingga si makam itu dibelotan aja. Jadi ditembuskeun, siga gentong tuh ditembuskeun bukit, rek dikaduk dia mah. Aya makam eta gitu. Tung tung. Tuh. Terbukti ainal yakin eta teh tuh tingali. Gitu. Akhirnya si bukit dan makam si wali Habib itu ada di situ dan di jalan tol Mengko lagi. Wih. Jadi pemandangan setiap orang berjalan ke sana. Amatak ameng atuh tong digang wae cek pagi. Singapura atuh ulin teh. Ulin atuh mata kaki ah. Googling kadinya tuh. Habib Nun Al-Habsyi Singapura dengan ceritanya. Fakta itu. Dijaga geus mah dijaga keneh itu. Coba rek kumaha. Eta teh karek manusia biasa yang mencapai martabat itu komoditi kelas Nabi kelas Rasul bayangkeun ku urang. Aya eta teh kitu teh. Di urang mah karana usul mah makam palsu pan. Oh. Bongkar teh kosong we pan kitu teh da motivasina geus lain-lain. Mata teh asa perikopan nge-share di grupan di negara maju mah barang bekas simpen di jalan ambil separuhnya laptop nyokot hijinya separuh di urang dikerin pakai truk. Negara teu maju orang mah mata oke. Itu. Ya. Gitu. Jelas? Saya sampaikan sama anak-anak, iya tadi pelajaran dari sebelum berangkat. Bapak bersyukur ya, kalian sudah sholat walaupun tanpa ada aku. Geus haridang sorangan. Walaupun sebetulnya kalian belum sampai kepada bersungguh-sungguh sholat. Belum jihad, belum sampai kalian. Nanti Bapak akan antar ke sana. Gitu. Seperti teman-teman sebagian, saya lihat betul mereka sudah mau datang ke pengajian, mau belajar, oke. Tapi belum sampai kepada jihad. Gitu. Naon cerina? Pohoan. Teu paham poho teh. Mun paham al poho. Karena agama ini harus dipahami, bukan dipercaya, harus dipahami. Maka wala takhfu ma laisa laka bi ilm, jangan kamu melakukan kalau kamu nggak ngerti. Saking ngerti itu akan berdampak besar. Sampai harus seperti Idris. Kakarek akan berdampak. Ila mun sekedar migawe mah gitu. Ya siga tadi gilinding ban anu teh kana jalan mah maju-maju. Ari makom syariat, ari pikiran hakikat mah jadi. Ada rezeki mah Allah geus ngatur ge bakal beres. Moal sia sok cobaan. Duh mang aing ge hutang loba euy urang mah tahajud we moal poe makom syariat mah lunas moal. Lama-lama eureun salatna ge.
Ya Allah gitu. Paribasa mana utang teh kumaha yeuh tagih ku baturan. Oh, ya jadi oleh pihak yang punya piutang kumaha utang di dinya pun sudah bulan ayeuna cenah. Saya sudah serahkan kepada Allah. Si kira-kira kumaha udah gitu. Cek Allah kumaha cenah gitu. Nyetoi cek Allah cek bewara tungguan aing ti Allah kumaha. Tah eta teh blind fight. Iman yang buta. Gitu. Cicing di syariat ngegulung hakikat canapi mah kealaman. Koncok Allah ge ya Allahu maroja heujang saha. Masih di makom sebab mah moal bisa. Harus geus makom tajrid karena jadi. Juga makom malik tuh tadi gitu. Jadi malik itu simbol hakikat. Tuh. Sapi simbol syariat. Gitu. Hanafi simbol ru'yat. Maka Imam Hanafi mah membolehkan miara anjing. Boleh. Makhluk Allah. Naon salahna? Emang kayang anjing di anjing gitu. Gitu. Tenang nah, dipiara mah ulah satu dihakan gitu. Ai Sapi'i mah kan teu meunang, teu bisi da urang kan Sapi'i, matak teu akrab jeung anjing urang mah. Da makom grup Sapi'i urang mah. Islamna ala Sapi'i gitu. Tertanam dalam benak kita, akhirna sieun ku anjing tuh. Akibatna teh ieu mah gitu akrab we jeung gogog geda. Ngukut ayeuna mah apal. Siga kitulah. Gitu. Alakna gitu benten gitu. Ya sudah jam 11 lebih juga ada manfaatnya gitu. Walau alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum